Maka kita alhamdulillah telah melewati satu semester sekaligus telah melewati tahun 2022. Maka kita harus mengevaluasi diri kita dan lembaga kita. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata di dalam syairnya, kullama agdabani dahru arani naqsa aqli. Ketika dahru, masa waktu mendidikku, maka memperlihatkan tentang lemahnya, kurangnya akal kita. Ini muhasabah, merupakan evaluasi tepat. Ketika kita rakar, pasti ada 3 rukun dalam rakar itu. Ada evaluasi, ada diskusi, dan ada rencana ke depan atau planning. Maka perlu kita renungi tentang syair dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ini, bahwasanya kullama adabani dahru arani naqsa aqli. Ketika waktu mendidikku, ketika waktu melewati dan mengajarkan kita, maka akan terlihat atau akan diperlihatkan kepada kita tentang kurangnya akal kita. Wa idza masdadadu ilman zadani ilman bijahli. Dan ketika bertambahnya ilmu kita, maka akan bertambah terlihat kebodohan kita. Maka ini penting. Ketika mau meningkatkan kualitas guru dan sekolah ini, maka renungan terhadap kelemahan dari kita, kekurangan dari kita, sehingga kita bisa terus memperbaiki diri kita dari tahun ke tahun, dari semester ke semester, sehingga tidak hanya yang diharapkan oleh kita tidak hanya melewati raker hanya sebagai formalitas, raker hanya sebagai agenda rutin, tapi tidak memiliki kualitas, tidak memiliki target, tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Maka tadi yang saya sampaikan pembuka dari syair dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ini menjadi renungan bagi kita. Bahwasanya kita terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas. Kalau gurunya berkualitas, saya yakin muridnya pun akan berkualitas. Kalau gurunya berkualitas, pasti muridnya insya Allah akan berkualitas. Jadi antum adalah merupakan pilar dari dunia pendidikan. Baik, maka kesempatan ini dalam pembukaan ini sebagai sambutan dari saya ingin agar lebih bermakna dan berkualitas, saya ingin menyampaikan tentang adab al-muallim. Ini penting karena adab ini merupakan target dan merupakan harapan, cita-cita membentuk generasi anak-anak yang memiliki adab. Apalagi PR kita banyak. Saya sedikit miris ketika melihat media sosial hari ini. Ada seorang berusia remaja, usia 15 tahun, berarti seusia menjelang SMP, dan itu ada SMP di kita juga. Malah diangkat menjadi sebuah figur dengan sayar-sayar kesedihannya Itu ini lagi viral kan? Ini kan menunjukkan fenomena remaja kita seperti itu. Padahal itu Masya Allah tidak ada kualitasnya sama sekali Tidak ada kualitasnya sama sekali. Tapi itu yang diangkat. Ini PR sebenarnya buat guru PR. Bahwa inilah gambaran fenomena remaja saat ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan yaitu saya ambil dari kitab Mukhtasarul Fawaidil Makkiyah
Ya, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Alawi bin Ahmad As-Saqqaf Asy-Syafi'i ya. Ya, ini bagus sekali ya, walaupun hanya satu lembar tapi penting buat kita. Ya, ini penting. Saya katakan tadi, kalau seandainya gurunya memiliki adab yang baik, maka tentu siswanya akan memiliki adab yang sama dengan gurunya. Ya, qala musannif rahimahullah, nafa'allahu bihi min ulumihi, adabul muallimi. Ya, adab seorang guru, ya, seorang muallim. Wa antum muallimun, ya, antum adalah para muallim. Wa min adabil muallimi an yaqsida bi ta'limihi wajallahi ta'ala. Ya, di antara adab seorang guru adalah dia memiliki tujuan dalam pengajarannya, dalam KBM-nya, ya, kegiatan belajar mengajarnya itu berharap kepada wajah Allah. Ya, maka kita meluruskan niat kita. Ya, itu yang pertama. Luruskan niat kita, maka di evaluasi pertama kita sebenarnya dalam takror ini adalah sama-sama kita duduk untuk meluruskan niat kita. Karena niat ini kadang berubah. Kemudian wadarul akhirah, dan berharap pada ad-darul akhirah, pada surga, pada hari akhir. Ya, kita berharap surga, ya, kita berharap pada hari akhir. Wal qurba minallahi ta'ala fiha, dan berharap ya mendekatkan diri kepada Allah di dalamnya. Ya, maka ketika kita belajar, ketika mengajar, maka kita berusaha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa irsyadal ibadi, ya, memberikan petunjuk kepada hamba. Ya, kita memberikan petunjuk, memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada murid-murid kita. Wa in qadahum min wartatil jahri wad dalali. Ya, yaitu kita menyelamatkan dari permasalahan-permasalahan, dari kebodohan dan kesesatan. Ini tadi yang saya sampaikan di awal ya. Kita menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan siswa-siswa kita ya dari kebodohan dan kesesatan. Ya, dan itu PR-nya berat banget ya. Ya, sebenarnya. Ya, karena hadir kebodohan sesuai dengan usianya. Ya. Ya, contoh usia yang remaja ada hadir juga nih penyesatan dan pembodohannya dengan bentuk sama seperti umur mereka, ya kan? Nah. Kemudian fafil hadis, ya, maka di dalam hadis la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Ya, yaitu Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaramu, ya, maka ini lebih baik bagimu dari apa? Onta merah. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Allah memberikan petunjuk, ya, kepada murid-murid kita melalui perantara antum, ya, maka ini lebih baik dari onta merah.